Bismillahirrahmanirrahim. Kami ingin memulai acara hari ini yaitu diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu, untuk memulai acara ini pertama-tama mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami minta kesediaan Bapak Saifullah untuk memimpin doa pada hari kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Saifullah yang sudah memimpin doa pada hari ini. Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakilkan oleh Ibu Mutia Wahyuni SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mendung ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang sehingga kita bisa dapat berkumpul di aula kita yang kita cintai ini guna untuk mendengarkan diseminasi pelajari selama pembelajaran di program CGP ini. Dan kita berharap dengan adanya anggota kita yang baru lagi, karena sebelumnya pun ada beberapa orang yang sudah menjadi GP, kita mengharapkan sekolah kita ini lebih maju, lebih berkembang sehingga kita memajukan sekolah hebat kita yang kita cita-citakan. Di sini kawan kita ada berempat akan memaparkan beberapa hal tentang budaya positif, ya. Dan ini budaya positif ini nanti setelah dipaparkan oleh kawan-kawan kita harapkan kita akan bersama untuk maju, untuk melaksanakan apa-apa yang belum kita laksanakan, apa-apa yang belum masih berkurang, sudah kita laksanakan tapi kurang, itu kita harapkan akan kita laksanakan bersama-sama di lapangan nanti. Dan mudah-mudahan nanti sekolah kita lebih maju lagi, dan harapan kami, mungkin harapan kepala sekolah dan harapan kita juga bersama ke depannya bukan hanya 4 orang, tapi ada lebih lagi CGP yang muncul untuk angkatan yang akan datang. Dan mudah-mudahan ke depan akan dibuka terus angkatan 12, 13, dan 14. Sehingga harapan kita semua seluruh guru SMA Negeri 1 Losukun menjadi guru penggerak semua. Dan mungkin harapan besarnya sekolah kita menjadi sekolah penggerak. Dan itu memang sangat harapan yang dicita-citakan oleh setiap sekolah supaya sekolah kita maju. Mungkin karena ini dadakan, kepala sekolah dadakan, jadi mungkin ini saja yang saya sampaikan. Saya harapkan kita sama-sama mendengarnya, memahaminya, kemudian mengimplementasikan di lapangan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutia yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada acara diseminasi kami. Yang mungkin punya kesibukan juga tapi mau meluangkan waktu di sesi diseminasi kali ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita mulai dengan acara utama kita hari ini, yaitu presentasi mengenai budaya positif yang akan dilakukan secara bergilir oleh yang pertama Bapak Mazal Gunawan, kemudian Pak Arif, kemudian saya sendiri, Ibu Nuzulia, dan Ibu Fauzia Hanum. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Bapak Mazal Gunawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami berempat CGP Angkatan 11 hari ini akan melakukan diseminasi pada budaya positif. Yaitu ini modul 1.4 kami yang memang harus kami lakukan diseminasi terhadap rekan-rekan guru. Oke. Yang pertama, kami
itu yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, dalam sekolah yang kita cita-citakan itu yang pertama kita harus berpihak pada murid, pembelajaran berpihak pada murid. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai cita-cita sekolah yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga harus menjadi pendidik yang reflektif, kemudian gemar belajar, berbagi dan juga berkolaborasi. Oke, kemudian cita-cita kita selanjutnya yaitu memiliki iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah, dengan 3 cita-cita ini kita akan mencapai pada titik murid yang berkompeten dan mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Oke, lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Oke, yang pertama di sini ada teori kontrol. Teori kontrol itu yaitu choice theory atau teori pilihan. Oke, di sini ada nanti akan dibahas oleh teman-teman kita. Ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia serta nanti segitiga restitusi. Oke, teori kontrol. Nah, ini berdasarkan pendapat dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, di sini guru tidak dapat memaksa murid. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, ini pada ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak boleh memaksa murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan merupakan bentuk kontrol usaha untuk mempengaruhi murid adalah sebagai kontrol kita sebagai guru. Itu pada ilusi yang kedua. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sebenarnya tidak bisa kita lakukan karena itu bertentangan dengan teori yang diharapkan pada budaya positif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sama juga, kita sebagai orang dewasa itu tidak boleh memaksa kehendak kita pada murid atau pada siapapun. Oke, selanjutnya Pak Arif. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Amanda, calon guru penggerak angkatan 11, akan melanjutkan presentasi kami dari Pak Mazhar. Kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda memikirkan tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kemudian teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulusnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
teori kontrol, kita berusaha mengubah pandangan orang lain tentang dunia kita. Berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Paksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang. Kemudian presentasi akan dilakukan oleh Bu Yusuf, dipersilakan. Baik, selanjutnya, apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin biasanya dikaitkan dengan tata tertib, teratur, atau kepatuhan. Disiplin positif tidak harus dengan hukuman. Nanti di bagian budaya positif ini jadi muncul suatu istilah baru, yaitu disiplin positif. Ya. Hukuman adalah salah satu alternatif terakhir yang perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi bagaimana nanti kita menerapkan disiplin positif ini dan menghindari hukuman sebisa mungkin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Fauzia Kamil. Baik, saya akan melanjutkan ke slide yang berikutnya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Di mana dalam pendidikan Ki Hajar Dewantara kita dapat mengambil intisarinya, yaitu di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tunggu pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita sendiri. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dari Ki Hajar Dewantara juga ada 3 pendapat, yaitu motivasi internal, terus akan menjadi disiplin yang kuat, dan setelah disiplin yang kuat maka murid itu akan menjadi merdeka terhadap dirinya tanpa mereka itu diatur oleh orang lain. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu disiplin merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka iku jawarnya norano lapisang pangreh nging uga kuat kuasa aman diri priyangga. Yang arti merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin itu bukan kata perintah dari orang lain, harus kita tunggu perintah dari orang, tetapi kita motivasi internal dari diri kita dapat memotivasi kita tanpa ada perintah dari luar, dari eksternal. Baik, Bapak. Baik, selanjutnya pandangan Diana Gosen. Murid itu
atau pengikut merdeka itu harus paham betul alasan mengikuti. Kenapa dia mengikuti? Kemudian dari paham betul dia mengikuti, maka akan terjadi motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena paksaan. Kemudian disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna, kemudian mengontrol diri dengan nilai-nilai yang dihargai. Orang yang disiplin bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, karena tindakannya didasarkan oleh nilai-nilai universal. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengatakan bahwa disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Kemudian tujuan mulia mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang disebut sebagai kebajikan yang universal yang disepakati bersama. Kemudian salah satu contoh nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini dia profil pelajar Pancasila kita yang sudah pernah kita lakukan di sekolah. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian nilai bergotong royong. Kemudian ada nilai kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Berikutnya untuk budaya positif, kita ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian next, ada 3 motivasi perilaku manusia. Dia Gosen, restitusi school ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, motivasi dengan tingkat rendah. Pertanyaan yang muncul, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Dan yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini bersifat eksternal. Pertanyaannya, apa yang akan saya dapatkan jika melakukannya? Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini bersifat internal. Pertanyaannya, akan menjadi orang seperti apa jika kau melakukannya? Motivasi ini membuat seseorang memiliki disiplin positif. Berikutnya, hukuman atau konsekuensi tindakan buruk. Slide ini akan dilanjutkan oleh Menuju, tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya kita mau mengecek ya Bapak Ibu, mana yang dikatakan hukuman dan mana yang dikatakan konsekuensi. Nah, di sini ada pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita simpan dulu ya jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Konsekuensi. Oke, ada yang konsekuensi, ada yang hukuman. Baik, kita keep dulu. Next, 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ada yang bukan hukuman? Konsekuensi. Oke. Oke ya. Next, 4,
memperhatikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, kompak konsekuensi ya. Oke, next, nomor 5. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, ini makin paham. Ya, nomor 6. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Nomor 7. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke ya, kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Nah, jadi yang pertama itu hukuman. Ya. Yang coba Bapak. Ya. Yang terakhir tadi itu konsekuensi ya, karena itu kan pelajaran PJOK memang pelajaran olahraga, jadi bisa diangkat itu konsekuensi. Kecuali pelajaran lain yang diminta untuk keliling lapangan basket yang nomor 2 itu adalah hukuman. Sedangkan nomor 4 itu menggantikan kertas kawan karena mencoret-coret itu konsekuensi dari perbuatan. Jadi setimpal mencoret punya kawan diganti juga dengan setimpal kertas lagi gitu ya. Next. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi hukuman biasanya bersifat sepihak dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Itu yang namanya hukuman dan lebih melibatkan fisik biasanya hukuman. Konsekuensi berupa kegiatan untuk menggantikan yang hilang karena kesalahan. Kegiatan yang dilakukan sebagai konsekuensi sangat kait erat dengan sesuatu yang hilang karena kesalahan, seperti mencari kertas kawan tadi ya. Kemudian program disiplin positif disebut sebagai restitusi. Nah ini Bapak Ibu hal baru yang kami berbagi praktik hari ini, salah satunya yaitu program disiplin positif atau restitusi ini, yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Jadi bagaimana menanamkan kesadaran atau motivasi dari dalam diri peserta didik agar mereka sadar bahwa mereka berbuat kesalahan. Bukan kita yang memberikan hukuman yang keras supaya mereka patuh. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang diinginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang itu. Nah nanti nextnya kita akan belajar bagaimana menerapkan restitusi ini, gitu ya. Oke baik, saya akan menyambung yaitu ini ada tabel perbandingan hukuman dan disiplin konsekuensi. Yang pertama ada sifat hukumannya adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Sementara disiplin atau konsekuensi itu yang terencana berupa kesepakatan, sudah dibahas, sudah disetujui guru dan murid. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, ya, tidak kita ketahui apa bagaimana. Tapi kalau konsekuensi kita sudah buat perencanaan awal. Apabila nanti ada pelanggaran, maka inilah konsekuensinya. Sehingga anak dia bisa belajar dari kesalahan itu. Berikutnya yaitu arah. Hukumannya satu arah dari pihak guru. Jadi hukuman itu bersifat dia satu arah dari guru, tidak ada timbal balik dari siswa, dari yang berbuat kesalahan, ya kan? Terus disiplin konsekuensinya, konsekuensi umumnya dibuat guru, murid mengetahuinya. Jadi sama-sama saling menyetujui, oh kalau kesalahan ini nanti konsekuensinya ini. Jadi murid pun dia tahu akan konsekuensi daripada kesalahannya. Yang berikutnya adalah bentuk hukumannya, fisik, psikis, anak disakiti dalam bentuk perbuatan atau kata-kata. Jadi dalam bentuk fisik itu hukumannya kita berikan boleh fisik dia, boleh kejiwaan dia. Mungkin dia tidak secara tenaga, mungkin dia tidak capek, tetapi secara jiwa dia jiwanya sakit dikarenakan dengan
lontaran kata dari kita, dari guru, ya kan? Terus disiplin konsekuensi sesuai kesepakatan. Jadi kalau konsekuensi itu sesuai yang sudah disepakati antara guru dan murid. Berikutnya kenyamanan. Hukuman murid tidak nyaman. Jadi siapapun, murid ataupun kita bahkan kalau kita diberikan hukuman, maka kita tidak nyaman akan hukuman yang kita terima itu. Ada keberatan, ya kan? Dan sedangkan disiplin dan konsekuensi tidak nyaman dalam waktu yang pendek. Dia tidak nyaman di dalam waktu yang pendek, hanya sebentar saja, dikarenakan dia tadi sudah paham akan konsekuensi dari kesalahan si anak lakukan. Berikut yang terakhir yaitu keterukuran, terukur, ya. Kalau hukuman tidak dapat diukur, karena tidak ada perencanaan. Jadi si anak dia nggak tahu semana lamanya, apa saja bentuk hukumannya, karena tidak ada terencana tadi di awal. Sementara di disiplin dan konsekuensi dapat diukur. Misal 3 kali tidak mendengarkan tugas, maka diberikan tugas tambahan. Jadi apabila dalam kesalahan dia yang sudah terencana, misalnya si anak 3 kali tidak mengumpulkan tugas, maka akan diberikan tugas tambahan. Ataupun si anak keluar masuk dari kelas tanpa izin guru, nanti yang ke depannya dia akan diberikan tugas tambahan. Jadi dia tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Dihukum oleh penghargaan. Ini yaitu penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya menurut Al-Fiqh. Jadi ini adalah bahaya daripada penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak tepat juga kalau kita melakukannya. Nanti anak-anak dia tidak mau bertanggung jawab terhadap dirinya, tetapi dia ada sesuatu yang lain dari luar yang dia harapkan, yaitu dorongan dari luar atau motivasi eksternal, bukan motivasi internal dari dalam dirinya, ingin dia mengerjakan sesuatu tugas, tapi diterima imbalannya. Oke. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini ada 6 pengaruhnya, bisa kita lihat nanti. Yang pertama ada pengaruh jangka pendek. Jadi jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini dalam jangka waktu pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam dirinya. Jadi segala sesuatu itu dilakukan karena ada sesuatu yang ingin diharapkan, bukan dari dalam diri. Jadi tidak ikhlas. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi yang kita lakukan sebenarnya itu baik, karena kita mengharapkan penghargaan dari luar, maka itu sudah menjadi tidak baik. Oke, selanjutnya. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan.
Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti ada sesuatu yang diharap. Kemudian, jika saya mengharapkan penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya kecewa dan berkecil hati. Itu sudah biasa kita lakukan kalau kita berdasarkan pada penghargaan. Kemudian, jika penghargaan diberikan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu menjadi ketergantungan, ya, karena kita membiasakan penghargaan. Apabila tidak ada penghargaan, maka orang tidak akan melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian orang yang berusaha berhenti merokok, ini misalnya, ya, atau orang yang berusaha diet, untuk menguruskan badan. Ini bila diberi penghargaan, hampir pasti program untuk berhenti merokok atau dietnya itu tidak akan berhasil, karena bukan dalam dirinya, tapi demi penghargaan. Baik, saya akan melanjutkan. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang nomor 3, penghargaan merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Kemudian, jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-murid, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya tersebut. Kemudian, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka yang dipercaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Riset pertama, dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberikan penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lainnya hanya diberikan saja bila jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawaban banyak yang tepat tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberi jawaban yang benar. Berikutnya dipersilakan untuk menunjuk. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswi yang sedang kerja di praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini salah satunya menurunkan kualitas. Jadi kalau sudah bayarannya tinggi karena sudah terbiasa dengan bayaran tinggi, lama-lama ya kualitasnya menurun gitu. Next, penghargaan memantikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi.
kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Jadi menghukum itu sendiri sama menghukumnya seperti memberikan penghargaan kepada anak-anak kita. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Jadi seperti sangat tersiksa gitu. Padahal mungkin nilainya beda 1, tetapi karena bukan ranking 1, jadi sangat-sangat menderita karena ranking ini. Itu yang mungkin kita alami juga sebagai wali kelas mungkin saat pembagian raport. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Mungkin itu yang anak-anak kita alami setiap pembagian rapor. Padahal mungkin masih ranking 3, 2, nilainya juga beda 1, tapi merana sekali karena bukan ranking 1. Ya. Demikian. Baik, saya akan melanjutkan yaitu motivasi dari dalam diri anak supaya dia tidak ketergantungan dengan penghargaan, ya. Jadi kita harus memberikan motivasi ke dalam diri anak tersebut. Yang pertama, saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Yang kedua, anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru atau hal baru yang dia rasakan. Yang berikutnya, kesadaran akan kemampuan bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Yang terakhir, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka ia akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Yang berikutnya yaitu budaya positif restitusi. Ibu pernah mendengar restitusi? Mungkin ada yang sudah dan mungkin juga ada yang belum. Jadi restitusi di sini artinya adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif untuk melihat ke dalam diri. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, budaya positif selanjutnya yaitu kita harus mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Oke,
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi salah satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Baik, itu selanjutnya pertanyaan romantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian slide berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Nuzul. Untuk Nuzul dipersilakan. Baik, kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Ini kebutuhan yang kedua. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Dalam kasus di atas, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Bapak Ibu, setiap anak-anak melanggar atau indisipliner terhadap suatu peraturan, itu sebenarnya ada kebutuhan dari 5 yang tadi yang tidak ada dalam diri dia. Makanya itu kita sebagai pendidik harus mampu menggali kebutuhan apa yang mungkin sedang tidak ada pada diri anak-anak kita, maka nanti akan kita cari penanganannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Fauziah. Baik, saya akan melanjutkan kebutuhan dasar manusia, yaitu akan kebebasan. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan kebebasan akan pilihan, yaitu kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
Bila jawaban Doni dalam kasus ini, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini dari segi bekal ya. Jadi Doni itu ingin dia merasakan makanan yang berbeda-beda. Jadi dia ingin bebas dari segi makanannya. Baik. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Di dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya. Baik, selanjutnya pada budaya positif keyakinan kelas ya. Ini merupakan salah satu budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah, yaitu keyakinan kelas. Selama ini kita jarang sekali melakukan pada pembelajaran itu, di awal pembelajaran melakukan kegiatan keyakinan kelas atau peraturan kelas, jarang sekali ya. Maka pada budaya positif ini keyakinan kelas itu harus kita budayakan. Tujuannya nanti kita akan melihat hukuman atau konsekuensi yang sebisa mungkin itu tidak kita lakukan. Oke. Di sini ada keyakinan kelas merupakan sebuah kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid melalui pembahasan bersama atau melalui rembuk bersama. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Ini biasanya kita lakukan saat pertama sekali kita masuk ke dalam kelas yang baru. Kemudian next, pentingnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas penting? Itu untuk menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif, kemudian mengembangkan tanggung jawab dan kemandirian murid, selanjutnya mendorong kerjasama dan kolaborasi murid. Nah ini kesepakatan kelas. Next ya. Next. Nah ini contoh keyakinan kelas yang kita buat bersama dengan murid. Ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan saat pertama sekali masuk sekolah, masuk kelas. Kalau belum dilakukan, ini boleh dilakukan di pertemuan berikutnya. Kemudian next, keyakinan kelas memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan belajar yang efektif dan positif. Kemudian dengan menciptakan ruang yang aman dan inklusif, mendorong tanggung jawab dan kemandirian serta memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi, kita dapat membantu setiap siswa mencapai potensi terbaiknya. Oke, next. Dah selesai. Berapa lagi?
Baik, ini slide terakhir ya. Nah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol guru. Lima posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan kemudian guru sebagai penghukum. Seorang guru penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Kemudian guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Kemudian hasil dari itu adalah kemungkinan murid akan marah dan menendang atau bersifat agresif. Bisa jadi setelah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bangkunya lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan batu. Kemudian next saja. Kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat, dan lesu ya. Perkataannya seperti ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Atau kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu-ibu? Benar, kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti itu lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid. Tidak seperti murid dalam dengan gurunya penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Zul. Ini posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru sebagai teman. Mungkin ini yang pernah juga kita lakukan. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau bahkan positif. Ya, positif di sini berupaya hubungannya baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya salah satu mungkin kalimat yang digunakan pada posisi teman, ayolah buat tugasnya, nanti ibu kayak mana nih, apa ibu jawab kalau ditanya kepala sekolah. Mungkin lebih santai ngomongnya ya kalau posisi teman. Hasilnya lebih asik ya. Hasilnya adalah yaitu murid akan merasa senang dan akrab. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain, gitu ya. Selanjutnya adalah guru sebagai pemantau.
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Contoh posisi pemantau yaitu, coba slide-nya ke bawah. Ini contohnya misalnya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas tertinggal saya. Ya benar, nanti jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Bapak tunggu ya. Pemantau ini mengingatkan, mungkin udah buat kesepakatan sebelumnya, jadi dia mengingatkan konsekuensi yang akan didapat, gitu ya kalau misalnya pemantau. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai manajer. Ini adalah posisi paling ideal sebagai posisi kontrol kita terhadap guru yang diharapkan pada pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Yaitu manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu menginginkan suara, tidak perlu menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang atau bersikap seolah menyesal. Jadi netral aja, kita memang dalam posisi manajer untuk bagaimana membangun kesadaran dari dalam diri murid kita. Oke, nanti pada posisi manajer ini kita akan menerapkan namanya segitiga restitusi. Bagaimana kita menerapkan bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi segitiga restitusi untuk membangun kesadaran siswa. Baik Bapak Ibu, ini adalah slide terakhir dari materi kita, yaitu budaya positif di sekolah. Yaitu yang terakhir adalah penerapan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi untuk menumbuhkan budaya positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen. Ada 3 langkah, yaitu karena dibilang 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama adalah ini kan misalnya ketika anak-anak dalam melakukan sebuah kesalahan. Jadi ada 3 langkah yang kita tempuh ketika kita berdialog mencari titik temu dari masalah yang anak-anak hadapi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita stabilkan dulu identitas muridnya. Maknanya yaitu mengubah identitas anak mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Yang kedua, validasi tindakan, yaitu guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga mendasari tindakan murid berbuat salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan adalah keyakinan yang berhubungan tadi dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ketika di awal proses pembelajaran. Yaitu ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Kita ambil contoh yaitu di kasus Nuah, seorang murid ini seorang siswa kelas 10 melakukan kesalahan dengan membuang sampah sembarangan. Terjadilah dialog antara siswa dengan murid, yaitu guru, ini bapak tadi dapat laporan dari teman-temanmu, sebenarnya apa yang terjadi? Saya
sembarangan, Pak. Terus guru bertanya, menurut kamu membuang sampah sembarangan itu sebuah kesalahan atau tidak? Siswa menjawab, masalah, Pak. Nah, baiklah, di sini Bapak tidak ingin mencari kesalahan, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kamu. Iya, Pak. Bapak tahu kamu suka melakukannya, tetapi kamu merugikan diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Iya, Pak. Nah, terus guru berkata kembali, nah sekarang kita ingin kembali keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Yang mana yang belum kamu tunjukkan? Nah, terus siswanya menjawab, menjaga lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, Pak. Terus guru juga berkata, dalam hal ini kamu merasa senang, tapi apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Siswa menjawab, belum, Pak. Nah, mulai sekarang marilah kita mengindahkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Apa yang kamu lakukan? Jawab siswanya, saya akan membersihkan halaman yang telah saya kotori dan tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Nah, lalu jawab guru, bagus sekali. Bagus sekali. Silakan kamu masuk kelas. Iya, Bapak, terima kasih. Dari kasus yang sudah kita bacakan tadi, dapat kita pahami bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus melibatkan anak agar disiplin positif tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri, tidak ada paksaan dan tidak ada hukuman. Ya, sekian, terima kasih, dan akan saya kembalikan kepada Pak Mazal atau Ibu. Baik Bapak Ibu, sekian tadi presentasi dari kami mengenai budaya positif. Jika Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh, atau yang ingin memberikan saran atau tambahan, kami persilahkan. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu dan Bapak yang depan saya. Pertanyaannya, sebelum siswa baru masuk ke SMA Negeri 1 Sukun, mereka itu kan dapat buku buku tata tertib. Nah, di situ ada kesepakatan semua antara orang tua, murid sama sekolah. Tapi setelah mereka masuk ke sekolah, kan, itu tadi katanya ada hukuman atau kesepakatan. Itu apakah hukuman itu apakah dikatakan hukuman atau konsekuensi? Karena yang betul-betul melakukan kesalahan itu orang-orang itu aja. Ya, itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua boleh nggak? Tapi nggak usah ada yang kedua, yang bisa ada yang lainnya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari saya. Ini tentang penghargaan. Apakah ada risiko penghargaan yang dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya? Kemudian, bagaimana cara menghindari penyalahgunaan penghargaan dalam membentuk perilaku peserta didik? Kemudian, seperti yang sedang kita laksanakan di sekolah ini, kan biasanya jika anak-anak datang terlambat, itu kan mereka akan membersihkan pekarangan, menyapu, membersihkan kamar mandi, dan ada yang disuruh sholat duha seperti itu. Apakah hukuman itu ada yang bermakna positif? Karena menurut saya kalau atas nama hukuman itu kan bermakna negatif. Seseorang diberikan hukuman berarti bermakna negatif. Apakah ada memang hukuman itu yang bermakna positif seperti itu? Sekiannya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat melihat itu yang terakhir, yang dialog antara guru dengan murid tadi. Untuk sesi hukuman itu masalah hukuman kalau tidak salah saya. Ya, yang kalau tidak salah saya. Jadi masalah apa itu? Masalah intinya masalah hukuman tadi, ya kan? Cuman prakteknya tentang tata tertib kebersihan tadi, ya kan? Yang ingin saya tanyakan, dialog seperti ini, jadi saya rasa ini apakah posisinya untuk kita untuk sekolah menengah atau posisinya ini untuk sekolah yang di bawah sekolah menengah itu? Karena seharusnya kalau menurut saya yang masih menjadi sebuah pertanyaan, ada nggak perbedaan ketika kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak itu, posisinya itu sekolah kita ini sekolah menengah atas, berarti tingkah laku anak-anak didiknya pun pasti berbeda dengan sekolah yang masih sebelumnya. Jadi apakah sama semuanya? Tapi kalau misalnya dibuat sama semua, saya yakin tidak akan sulit, tidak akan berjalan. Kalau untuk kita buat aturan seperti ini untuk tingkat SMA, mungkin dari pribadi saya adalah sedikit keras-kerasnya dikit, yang tujuannya juga untuk mendidik mereka, untuk mengingat bahwasanya sampah itu bisa membawa masalah juga. Jadi kira-kira seperti itu. Ada nggak perbedaannya? Sekarang kita membahas masalah tingkat untuk anak sekolah menengah atau SMA. Terima kasih, itu aja. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ayu terlebih dahulu. Di sekolah kita kan sudah ada kesepakatan ya, buku kuning itu. Jadi kan buku itu dibagikan ke setiap siswa yang baru masuk. Jadi ketika dibagikan itu diharapkan siswa membaca dan wali muridnya juga membaca. Dan wali muridnya juga di situ ada yang minta tanda tangan persetujuan. Nah, itu sebenarnya masuk ke dalam kesepakatan. Kesepakatan itu atau yang ada konsekuensi di dalamnya. Kenapa dibilang kesepakatan? Karena di situ kan ketika dia setuju untuk masuk ke sini dan dia membaca itu, dia juga setuju, kemudian walinya menandatangani, itu adalah sudah sebuah kesepakatan. Nah, apakah itu termasuk hukuman? Itu bukan hukuman karena itu kedua belah pihak sudah setuju. Gitu. Jadi ketika pihak sekolah memberikan buku kuning itu kepada murid dan wali, mereka setuju, mereka tanda tangan, mereka tahu konsekuensinya, mereka tahu sebab akibat dari perbuatan-perbuatan pelanggaran itu, mereka setuju, itu adalah sebuah kesepakatan. Itu menurut Ibu. Kalau hukuman itu memang mutlak dari satu pihak, hukumannya seperti ini, mungkin muridnya juga nggak tahu bakalan seperti ini hukumannya, itu adalah hukuman. Gitu. Mungkin Bapak Ibu lain yang menambahkan. Bagaimana Bu Ayu? Saya akan menambahkan dari Nuzul terhadap kesepakatan sekolah. Itu kesepakatan sekolah yang telah dibuat secara bersama-sama dengan guru di SMA Negeri 1 Bersukot. Kemudian ketika mereka mendaftar, mereka akan diberikan kesepakatan-kesepakatan itu. Seperti yang dibilang Bu Nuzul rekan saya, seharusnya mereka telah mempelajari dengan baik kesepakatan apa saja, apakah terkait dengan kedisiplinan atau hal-hal lain, ya kan, apa itu tata cara berpakaian, tugas dan lainnya. Sebenarnya mereka dengan orang tuanya
bersama-sama duduk membaca untuk mempelajari kesepakatan sekolah yang telah dirancang oleh SMA Negeri 1 Luk Sukon, supaya mereka itu nanti dapat menerapkannya ketika mereka sudah sekolah di sini. Jadi itu bisa kita simpulkan, itu bukanlah semacam hukuman, dikarenakan itu kita sudah dari awal menyepakati tentang aturan yang ada di SMA Negeri 1 Luk Sukon ini, ya kan? Apapun bila nanti ada terjadi hukuman-hukuman, itu hanya salah penafsiran dari mereka, dikarenakan itu adalah bukan hukuman, tetapi melainkan itu konsekuensi yang harus mereka terima dari kesepakatan yang telah mereka baca di buku peraturan SMA Negeri 1 Luk Sukon. Menurut saya seperti itu. Sementara dari sekolah udah bilang itu ada baca nggak itu kesepakatan antara wali sama sekolah. Oh, bla 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 bla. Tapi intinya dia marah bahwa anaknya itu dikasih hukuman seperti itu. Saya memberikan anak saya ke sekolah bukan untuk disuruh-suruh, bukan untuk. Tapi sementara kita dari guru ini kan nggak bilang. Seperti ulang tadi, konsekuensinya jika anak melanggar peraturan tersebut, bahwa dia akan diberikan hukuman. Berarti apa bedanya hukuman sama konsekuensi? Kan beda-beda tipis itu, Bu. Kalau orang nggak paham, mereka selalu marah. Saya mau katakan nggak semuanya di SMA Negeri 1 Luk Sukon ini orang tuanya tuh paham antara hukuman sama konsekuensi itu tadi kesepakatan. Misalnya lagi saya bilang mereka itu tidak membaca, asal tanda tangan aja dikasih sama anak tanda tangan. Jadi peraturan itu mereka mungkin nggak sempat atau nggak baca atau seperti apa, saya nggak paham. Nah, ya karena waktu saya pikir itu ada orang tua seperti itu marah anaknya kena hukuman. Terima kasih, Bu. Baik, kalau menurut saya hukuman dan konsekuensi itu bedanya di sini ya. Kalau hukuman itu dilakukan secara spontan. Nah, kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Seperti yang kita lakukan sebelum siswa masuk ke sini kan sudah kita bagikan buku peraturan. Otomatis buku peraturan itu ditandatangani di atas materai lagi. Artinya orang tua wajib membaca. Jangan sampai kejadian seperti yang ibu katakan orang tua marah karena kita melakukan konsekuensi sebenarnya bukan hukuman. Jadi kalau menurut saya langkahnya itu kita harus mengundang orang tua kalau memang itu perlu dilakukan. Mengundang orang tua, terutama itu orang tua yang kelas 10. Kemudian sosialisasi dilakukan bersama dengan kepala sekolah juga wakil-wakilnya. Jadi setelah kita sosialisasi, mungkin ada sebagian orang tua itu tidak tahu yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Artinya apa? Kalau orang tahu beranggapan konsekuensi juga adalah hukuman, berarti itu orang tua salah dalam memahami makna hukuman. Jadi kalau menurut saya langkah terbaiknya itu kita sebagai pihak sekolah mengundang orang tua, apalagi ini kelas 10, kita undang orang tuanya, kita lakukan sosialisasi bersama kepala sekolah, kemudian kita tunjukkan buku kuning. Jadi otomatis nanti orang tua itu akan sadar. Dia sudah menandatangani di atas materai 10.000, tapi apa yang kita tandatangani mereka tidak tahu. Nah, jadi seolah-olah di sini sekolah yang sangat salah melakukan hukuman sehingga memburukkan citra baik sekolah. Padahal yang kita lakukan adalah konsekuensi. Mungkin menurut saya langkah-langkahnya seperti itu. Bagaimana Bu Ayu dari Bapak Saifullah, apakah sama semua restitusi di semua tingkat sekolah? Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang restitusi, ini benar-benar hal baru ya dalam dunia pendidikan kita. Dari yang dulu kita sadarnya ya anak salah, ya udah kasih hukum
hukuman kayak gitu. Ini benar-benar mengubah paradigma pendidikan kita dari hukuman atau konsekuensi menjadi restitusi. Gitu. Ini adalah praktik yang tidak mudah, tapi ada konsep besar di balik praktik ini. Yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi di filosofi Ki Hajar Dewantara ini kita benar-benar diharapkan bisa masuk ke dalam dunia anak, bisa menuntun anak itu kayak benar-benar kayak menuntun orang yang buta, menuntun orang yang tidak bisa berjalan, benar-benar menuntun. Ketika kita sudah punya kesadaran ingin menuntun seperti itu, apakah tidak mungkin kita menerapkan segitiga restitusi ini? Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru diharapkan benar-benar bisa, makanya kan tahap segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Pada saat menstabilkan identitas itu, seorang guru tuh harus bisa masuk ke dalam dunia anak. Kok bisa seorang anak itu melakukan kesalahan seperti itu? Baru kita bisa membuat dia terbuka dengan kita untuk bisa mencurahkan isi hati dia. Gitu. Tapi kalau dari awal kita udah bilang, kamu kok telat selalu, itu belum ngomong apa-apa udah malas ngomong gitu. Kenapa telat? Padahal mungkin dia ngantar adiknya, padahal mungkin mamanya sakit, dia ngantar mamanya berobat dulu. Tapi karena udah langsung dihakimi, ya udahlah malas, ya udah habis surapannya pun ya wajar gitu. Tapi kalau kita bisa menstabilkan identitas dengan menganggap dia tidak bisa berjalan apa-apa, kita suapin. Iya meskipun dewasa Bapak Ibu. Jadi meskipun dia sudah level SMA, kita anggap sebenarnya ini pemikirannya sudah matang, soalnya sudah balik, soalnya sudah memiliki tanggung jawab. Gitu. Tapi jangan langsung kita anggap seperti itu. Kita selalu menganggap bahwa kodratnya anak adalah bermain. Meskipun sudah SMA tapi pikirannya itu masih main, Bapak Ibu. Kita masuk masih main, kita ngajar masih main gitu. Jadi kita pahami itu dulu, baru bisa kita menerapkan segitiga restitusi ini. Gitu. Jadi benar-benar kita gurunya harus membuka diri dulu, membuka sabar lebih luas, ikhlas lebih luas menerima anak-anak kita yang banyak kurangnya. Kecuali memang nanti sudah diterapkan segitiga restitusi, sudah tidak mampu lagi gurunya. Mungkin ada pihak-pihak yang harus dilibatkan di luar itu, misalnya kekerasan yang sudah melibatkan fisik, kemudian kasus pelecehan seksual mungkin sudah tidak dalam kategori sederhana lagi. Mungkin itu baru bisa kita libatkan pihak ketiga seperti pihak kepolisian atau pihak aparat setempat, itu Bapak Ibu. Oke, kalau begitu dengan kita mendengarkan penjelasan dari Bu Nuzul, di sini jelas bahwa restitusi itu sebenarnya restitusi itu hanya bisa kita lakukan bila kita sudah benar-benar memahami diri kita sebagai pendidik. Kalau kita masih dengan keegoisan kita, maka restitusi itu tidak akan bisa kita gunakan. Karena kita di sini harus benar-benar jadi penuntun. Nah, itu yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian seperti yang Bapak katakan tadi, apakah restitusi itu berlaku sama semua untuk SD sampai SMA? Nah, itu menurut tingkatan. Jadi kalau tingkatan SD itu restitusi kita hadapi dengan dengan siswa yang SD, artinya sesuai dengan alamnya dia atau sesuai dengan zamannya dia. Juga dengan SMP atau SMA. Jadi tidak akan sama proses restitusi antara SD, SMP dan SMA. Dia pasti ada perbedaan. Mungkin dalam menanggapi, dalam memberi solusi. Kan tidak mungkin solusi yang untuk anak SMA kita kasih untuk anak SD, nggak akan nyambung. Jadi restitusi ini dilakukan tidak sama, tapi dia sesuai dengan tahap anak itu sendiri. Kemudian di sini juga pada tahap penyelesaian dengan restitusi sama dengan buku sudah tidak ada semua kesalahan atau pelanggaran bisa diselesaikan dengan restitusi. Ada sebagian masalah
yang tidak bisa diselesaikan resolusi, mungkin harus dengan pihak ketiga. Nah, itu sudah berat. Jadi kasus-kasus berat itu tidak bisa diselesaikan dengan resolusi. Oke, mungkin untuk hari ini diseminasi kami tentang budaya positif kami cukupkan di sini. Selanjutnya akan dilakukan oleh Bu Nuzul. Baik Bapak Ibu, di akhir sesi ini kita ada refleksi sedikit untuk diseminasi kali ini. Jadi mohon kesediaannya untuk mencurahkan sedikit refleksi terhadap kami. Dan untuk oleh-oleh Bapak Ibu ya, ini ada Bapak Ibu bisa tahu di sini kebutuhan dasar Bapak Ibu apa. Jadi nanti bisa Bapak Ibu coba juga di murid. Saya udah coba di kelas 11 F5. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti kalau mau coba di kelas yang lain, kalau mau coba kelas itu bisa ambil punya saya. Jadi di kelas itu saya dapat ada anak yang butuh, salah satunya itu butuh kasih sayang Bapak Ibu. Efeknya apa kalau kita pakai itu? Kita bisa tahu, oh anak ini butuh kasih sayang, jadi setiap hadir Bapak Ibu tolong dipanggil, minimal disapa Bapak Ibu, karena ternyata anak kita ada yang butuh kasih sayang, ada yang butuh kesenangan, ada yang butuh kebebasan, dan ada yang butuh penguasaan. Jadi kalau yang butuh penguasaan sering-sering diapresiasi Bapak Ibu. Jadi nanti apalagi mungkin Bapak Ibu wali kelas bisa pakai untuk anak sendiri, bisa tahu oh kebutuhan anaknya apa, oh anaknya butuh dipanggil-panggil tiap hari, kayak mana kabarnya nak, ya Bapak Ibu ya. Satu aja. Boleh. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, acara kita pada hari ini berjalan sukses. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan dan keselamatan. Ya, kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini Bapak kita akan buat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas kan? Pernah dengar keyakinan kelas? Ya, beda-beda tipis dengan peraturan kelas. Gimana bedanya peraturan dengan keyakinan? Kalau peraturan kan dibuat oleh sekolah. Kan ada waktu sebelum masuk kuliah kan udah dikasih peraturannya. Tapi beda dengan keyakinan kelas. Bedanya di mana? Keyakinan kelas ini kita meyakini kita sendiri yang buat peraturannya dan kita yakini sendiri untuk pertanggungjawabannya. Nah seperti itu. Misalnya kita buat seperti ini, datang tepat waktu. Nah, misalnya keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Berarti kita meyakini bahwa kita bertanggung jawab tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Nah seperti itu, beda ya. Kemudian apalagi keyakinan kira-kira, contohnya misalnya di ujian tidak boleh menyontek ketika ujian, itu juga kesepakatan kelas. Tetapi di kesepakatan kelas ini keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Misalnya tadi tidak boleh menyontek, itu kan kalimat negatif. Jadi apa kalimat positifnya? Kalimat positifnya berarti jujur dalam mengerjakan ulangan atau ujian. Tidak boleh, dia tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Misalnya apalagi saling menghargai
Perkenalkan, saya Muhammad Saddam Budiman dari kelas 10 E1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gifari dari kelas 10 E1. Senang. Sangat senang. Sangat penting. Penting. Dapat membuat kita lebih menghargai orang lain. Dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.